الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا. نسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita bertemu kembali pada kitab Fadilah Amal, dan semua hadis-hadis fadilah sudah kita pelajari sampai dengan Fadilah Tabligh. Tersisa satu buku yang belum kita sentuh dari kitab Fadilah Amal ini, yaitu Hikayatus Sahabat, cerita tentang para sahabat. Kita tidak akan membaca buku ini per kata per kata, tapi kita akan mengambil beberapa poin penting yang berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebut tentang para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di dalam surah At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون, dan para pendahulu yang awal, minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Semua itu radhiyallahu anhum, Allah telah meridai mereka, wa radu anhu, dan mereka juga ridha terhadap Allah. Wa a'adda lahum jannatin, dan Allah sudah siapkan untuk mereka kebun-kebun. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Nah, di sini Allah memuji para sahabat Nabi. Dan para sahabat Nabi oleh Allah dibagi dua. Ada yang muhajirin, ada yang ansar. Adapun walladzina tabauhum, ini maksudnya generasi setelah para sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai akhir zaman, sampai termasuk juga pada masa kita sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah sahabat Nabi itu? Siapa? Manis sahabi, siapa sahabat Nabi? Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Karena itu, untuk menetapkan siapa yang sahabat Nabi dan siapa yang bukan, kita ambil saja pendapat yang paling populer di antara para ulama. Karena kalau kita ambil pendapat-pendapat yang tidak populer, nanti kita akan bertentangan dengan banyak para ulama yang menyelisih pendapat tersebut. Karena itu, ringkasnya, sahabat Nabi adalah man laqiyan nabiyya, orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, dalam keadaan iman kepada Nabi, wa mata alaihi, dan mati di atas iman, wa in takhallalathu riddah, meskipun pernah melakukan kemurtadan tapi kemudian balik menjadi mukmin. Ini 3 rukun untuk menjadi sahabat. Pertama, harus berjumpa dengan Nabi. Kalau tidak berjumpa, bukan sahabat. Orang zaman sekarang, mungkinkah jadi sahabat Nabi? Tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang bermimpi ketemu Nabi, kemudian diberi tausiah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
kemudian bangun dari mimpinya masih teringat tausiah tadi, nasihat yang bagus. Ini bukan sahabat orang kayak gini. Karena hanya ketemu dalam mimpi, sementara yang dimaksud di sini lakian Nabi, jumpa kepada Nabi betul-betul ketemu fisik dengan fisik. Maka yang pernah matanya melihat Nabi, itu sahabat Nabi. Meskipun dia masih kecil, ada anak 5 tahun, disembur oleh Nabi dengan bekas wudhu beliau pada mukanya. Maka semburan ini menyentuh hati dia. Dia akhirnya teringat. Ketika sudah dewasa dia bisa cerita. Dulu saya ketika usia 5 tahun, Nabi itu pernah berwudu, setelah itu disemburkan air wudunya pada wajah saya. Nah itu dia sahabat Nabi. Kenapa? Karena sudah pernah bertemu Nabi, meskipun waktu itu dia tidak pernah ngaji sama Nabi SAW. Mungkin dia ikut dalam pengajian seperti ini. Nabi mengajar, dia ikut. Tetapi nggak paham apa-apa. Anak 5 tahun. Atau mungkin dia paham sedikit-sedikit. Nggak bisa paham sebagaimana yang semestinya. Itu tetap sahabat Nabi. Rukun yang kedua harus mukminan bihi, harus beriman. Maka yang bertemu Nabi tapi kafir, ya bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, itu semuanya orang-orang yang ketemu Nabi. Tapi nggak pernah disebut sebagai sahabat. Kenapa? Tidak iman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun yang ketiga harus mata alaih, matinya juga harus iman. Kalau dia masuk Islam, ketemu Nabi, tapi kemudian murtad mati kafir, naudzubillah, itu bukan sahabat Nabi. Contohnya misalnya Abdullah bin Jamil, itu sahabat Nabi dia. Tapi begitu dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pilih murtad. Tidak mau lagi bayar zakat. Demikian juga seorang sahabat Nabi, penulis wahyu. Tapi setelah dia menulis wahyu, malah murtad akhirnya. Namanya Abdullah bin Khattab. Namanya bagus, Abdullah, hamba Allah. Tapi murtad, padahal sudah pernah menjadi penulis wahyu Nabi SAW. Nah, begitu murtad, kemudian dia membuat karangan-karangan, cerita-cerita. Dia mengatakan Muhammad itu wahyunya saya tambah-tambahi. Dia nyuruh nulis apa, saya tuliskan, tapi saya tambah-tambahi. Jadi Quran itu bukan Quran yang asli itu hanya tambah-tambah, ada tambahan-tambahan dari saya. Nah ini cerita karangan begini, ini setelah dia lakukan setelah dia murtad. Ini bukan sahabat Nabi. Karena matinya dalam keadaan kafir. A'udzubillahi min syarri. Adapun kalau dia mukmin kepada Nabi, kemudian setelah itu mengalami murtad, tapi sebelum mati dia tobat, matinya mukmin lagi, itu sahabat Nabi. Itulah makna wa in takhallalat riddah, meskipun dia pernah murtad alal ashah, menurut pendapat yang sahih. Contohnya siapa? Contohnya seorang sahabat Nabi, namanya kalau tidak salah Tulaihah al-Asadi. Dia sahabat Nabi. Tapi kemudian setelah Nabi wafat, dia murtad, mengaku Nabi. Muhammad sudah mati, sekarang nabinya saya. Tulaihah. Tapi setelah itu kemudian dia menyesal. Karena dia tahu bahwa dirinya itu hanya mengaku-ngaku, bukan Nabi sesungguhnya. Akhirnya dia tobat, kemudian menjadi beriman lagi, perang bersama para sahabat lagi, matinya mati syahid. Nah, maka dia termasuk siapa? Sahabat Nabi. Karena memenuhi 3 syarat tadi. Ketemu Nabi sudah, iman kepada Nabi sudah, matinya juga mukmin sudah. Dia sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, masalah yang kedua, fadlus sahabat. Apa sih fadilah para sahabat? Jadi para sahabat itu bukan manusia-manusia biasa seperti kita, tetapi mereka manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad pilihan Allah, maka orang-orang yang menyertai beliau dan mengitari beliau di dalam Islam itu juga berarti orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi pembela, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pasti punya kelebihan. Tidak mungkin orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai pembela Nabi, padahal Nabi adalah orang pilihan, kemudian orang-orang ini bukan orang pilihan, tidak punya fadilah, tidak mungkin. Nah, maka fadilahnya adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni. Manusia terbaik adalah generasi saya.
thummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang berikutnya, thummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Kemudian datang kaum-kaum yang mereka itu sumpahnya bohong, saksinya persaksian yang bohong. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Sebaik-baik manusia adalah generasi saya. Apa maksudnya generasi saya? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan yang dimaksud generasi beliau itu adalah 100 tahun pada masa tersebut. Maka cara menghitungnya adalah mulai dari tahun 1 Hijriah. Nabi dari Makkah hijrah ke Madinah. Nah, itu dianggap 1 Hijriah. Kemudian 100 tahun berikutnya itulah generasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang terpilih adalah generasi beliau, generasiku itu bukan dihitung 100 tahunnya, tapi dia berjumpa dengan Nabi atau tidak. Generasiku berarti siapa? Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabat Nabi tadi? Sahabat Nabi yang ketemu Nabi dalam keadaan iman dan mati juga iman. Maka kalau ada orang hidup pada 100 tahun Hijriah ini, tapi dia tidak pernah ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bukan termasuk qarni, bukan termasuk generasi saya. Demikian juga summal ladzina yalunahum. Generasi berikutnya itu siapa? Ada dua pendapat juga. Kalau mengikuti pendapat pertama, berarti 100 tahun berikutnya. Mulai 101 Hijriah sampai 200 Hijriah. Tsummal ladzina yalunahum. Demikian juga ada dua pendapat. Kalau mengikuti pendapat pertama, berarti dari tahun 201 Hijriah sampai tahun 300 Hijriah. Tapi pendapat yang terpilih sekali lagi tidak dihitung berdasarkan 100 itu, tetapi dihitung berdasarkan apakah dia berjumpa atau tidak. Ketika berjumpa dengan Nabi, berarti termasuk qarni sahabat Nabi. Kalau berjumpa dengan sahabat Nabi, berarti alladzina yalunahum, termasuk generasi tabi'in. Kalau berjumpa dengan generasi tabi'in, berarti alladzina yalunahum, termasuk generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Maka kalau ada orang hidup di antara 200 sampai 300 Hijriah ini, apakah berarti dia termasuk orang yang disebut oleh Nabi ini? Tidak selalu. Kalau dia ketemu dengan Nabi, berarti dia termasuk qarn. Kalau dia ketemu dengan sahabat, berarti dia termasuk tabi'in. Kalau dia ketemu dengan tabi'in, berarti termasuk tabi'ut tabi'in yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Adapun kalau tidak pernah bertemu dengan Nabi, atau tidak pernah bertemu dengan sahabat, atau tidak pernah bertemu dengan tabi'in, maka bukan termasuk 3 golongan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itulah fadilah para sahabat dipuji oleh Nabi sebagai khairun nas, manusia yang paling baik. Nah, konsekuensinya apa? Ketika Nabi mengatakan manusia terbaik adalah sahabat. Konsekuensinya, generasi setelahnya, termasuk kita-kita ini, wajib mengikuti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud oleh para ulama dengan perkataan mereka, kita wajib mengikuti Quran, mengikuti sunnah, tetapi harus dengan pemahaman salaf. Salaf itu siapa? Ini tadi, qarni, sahabat Nabi, yalunahum tabi'in, yalunahum tabi'ut tabi'in. 3 generasi inilah yang disebut generasi salafus saleh. Tidak boleh kita memahami Quran dan memahami hadis dengan pemahaman nalar kita sendiri dan kemudian kita menyelisih pemahaman 3 generasi salaf. Tidak. Kenapa? Karena generasi salaf sudah dijamin oleh Nabi khairun nas, manusia terbaik. Terbaik dalam hal apa? Ya, paling penting, paling tentunya dalam hal agama. Nah, dalam hal agama termasuk di dalamnya memahami dalil Quran dan Sunnah. Bagaimana cara memahami dalilnya Quran Sunnah? Pahamilah sebagaimana pemahaman mereka. Kalau mereka sepakat misalnya, wanita tidak wajib Jumatan. Tidak boleh kita kemudian memunculkan pendapat baru, wanita wajib Jumatan. Ini berarti kita memahami dalil Quran dan dalil hadis dengan pemahaman yang menyelisih salafus saleh. Ini salah pemahaman ini.
Ini seolah-olah kita merasa lebih baik daripada para sahabat. Mereka memahami dengan pemahaman yang berbeda dengan kita, dan kita anggap pemahaman kita yang benar. Berarti seolah-olah kita mengatakan kita lebih baik dari sahabat. Padahal Nabi jelas mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia yaitu qarni, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, masalah ketiga, maratibus sahabah, martabat para sahabat atau urutan martabat para sahabat. Ketahuilah bahwa para sahabat Nabi itu tidak satu derajat, tetapi mereka bertingkat-tingkat. Sebagaimana para malaikat juga bertingkat-tingkat. Yang paling utama adalah malaikat Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian baru malaikat-malaikat yang lain. Demikian juga para nabi bertingkat-tingkat. Yang paling utama adalah para rasul, ulul azmi minar rusul. Setelah itu kemudian para rasul-rasul yang lain, baru kemudian nabi-nabi yang bukan rasul. Nah, para sahabat pun bertingkat-tingkat. Yang paling utama adalah al-khulafa'ur rasyidun. 4 khalifah yang mendapatkan petunjuk, yang dijamin mendapatkan petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi menambahkan 5 khalifah. Dan saya cocok dengan pendapat 5 khalifah ini. Mereka siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan putra beliau yang bernama Hasan bin Ali. Kenapa Khulafaur Rasyidin? Saya lebih cocok pendapat yang mengatakan 5 orang, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-khilafatu ba'di fi ummati, khilafah sepeninggalku di dalam umatku, thalathuna sana, itu lamanya 30 tahun. Tsumma mulkun ba'da dzalik, kemudian barulah namanya kerajaan, bukan lagi khilafah. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, mari kita buat hitung-hitungan. 30 tahun. 2 tahun Sayyidina Abu Bakar menjabat sebagai khalifah. Setelah itu Sayyidina Umar menjabat khalifah 10 tahun. Dapat berapa? 12 tahun. Kemudian Sayyidina Utsman menjabat khalifah 12 tahun lagi. Berarti dapat berapa? 24 tahun. Kemudian masa khilafah Ali bin Abi Thalib plus masa khilafah anaknya Hasan bin Ali itu genap 6 tahun. 24 tambah 6, 30 tahun pas. Berarti khilafah itu mencakup 5 khalifah ini. Maka kalau sering disebut 4 khalifah, itu karena yang terkenal 4. Tapi sebenarnya masanya Hasan ini masih dalam salasuna sanah, 30 tahun. Setelah Khulafaur Rasyidin, derajat berikutnya adalah al-asyrah al-mubasysyarah. 10 orang yang dijamin masuk jannah. Siapa mereka? 10 orang ini, 4-nya adalah Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Adapun Hasan tidak termasuk yang 10 orang yang dijamin masuk jannah. Meskipun Hasan juga dijamin masuk jannah, tapi bukan termasuk 10 yang dijamin masuk jannah. Gimana maksudnya? Maksudnya gini, sahabat Nabi yang dijamin masuk jannah itu tidak hanya 10, tetapi banyak. Tetapi kenapa muncul istilah 10 yang dijamin masuk jannah? Ini karena Nabi pernah dalam satu majelis seperti ini, Nabi menyampaikan ada 10 orang dijamin masuk jannah. Kemudian beliau sebutkan nama-nama itu sampai 10 gitu. Nah, maka terkenal muncul istilah 10 orang yang dijamin masuk jannah. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin, ada yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, ada lagi Sa'id bin Zaid, ada lagi Talha bin Ubaidillah, ada lagi Zubair bin Awwam, ada lagi Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ada lagi Abdurrahman bin Auf. Pas 10 orang. Itu semua adalah al-ashr al-mubasysyar. Setelah itu adalah al-badriyun, orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Ini derajat yang ketiga. Dan orang-orang yang ikut dalam perang Badar ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala punya fadilah yang khusus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Hakim, bahkan juga muttafaqun alaih,
Wa ma yudrika la'alla Allah qad ittala'a ala ahli Badrin. Allah sudah melihat kepada penghuni atau peserta perang Badar. Faqala, lalu Allah mengatakan, i'malu, silahkan kalian beramal, ma syi'tum, terserah kalian, faqad ghafartu lakum, sungguh pasti saya mengampuni dosa-dosa kalian. Hadis muttafaqun alaih. Ini fadilah orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Maka mereka menempati posisi yang ketiga. Dan kata-kata sudah saya ampuni itu sebenarnya secara tidak langsung itu jaminan juga masuk ke dalam jannah. Nah, makanya posisinya disebutkan setelah 10 orang yang dijamin masuk jannah. Kemudian berikutnya adalah Al-Hudaybiyun. Orang-orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Masih ingat ya perjanjian Hudaybiyah? Nabi dari Madinah menuju Mekah untuk umrah. Belum sampai masuk Mekah, baru sampai Hudaybiyah, sudah dicegat oleh orang-orang kafir. Tidak boleh masuk. Kemudian ada isu Sayyidina Utsman yang dikirim oleh Nabi untuk ke Mekah sebagai utusan. Ada isu dia dibunuh oleh orang-orang kafir. Nah, maka Nabi marah. Ini utusan saya kok dibunuh. Maka Nabi ngambil baiat janji setia. Mari kita perang membela saudara kita Utsman bin Affan sampai mati kita, tidak boleh ada yang lari dari. Nah, sahabat Hudaybiyah waktu itu mereka semuanya baiat kepada Nabi untuk perang membela Rasulullah SAW dan juga membela Sayyidina Utsman yang katanya dibunuh. Tapi ternyata berita salah, Sayyidina Utsman ternyata masih hidup, tidak dibunuh. Akhirnya peperangan itu tidak terjadi. Bahkan Nabi dengan para kafir mengadakan apa? Kesepakatan damai. Nota damai. Itulah yang disebut sebagai Sulhul Hudaybiyah. Nah, orang-orang yang ikut dalam kasus itu disebut Hudaybiyun. Ini fadilahnya tinggi. Kenapa? Jumlah mereka sedikit, tapi mereka berani bersumpah di hadapan Nabi, kami akan bela Islam sampai mati. Nyawa kami relakan. Mati nggak apa-apa. Mati di hadapan Allah nggak ada masalah. Yang penting mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini derajatnya keempat. Khulafa 10 yang masuk jannah, kemudian Badri, kemudian apa? Hudaybi, orang yang ikut dalam Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah ini terjadinya pada tahun 6 Hijriah. Kemudian tahun 7 Hijriah itu perang Khaybar, kemudian 8 Hijriah ini Fathu Mekah. Nah, orang-orang yang masuk Islam ketika Fathu Mekah itu dianggap sahabat Nabi yang akhir. Adapun yang masuk Islamnya sebelum Fathu Mekah, maka itu bisa dianggap sahabat Nabi yang generasi awal. Meskipun yang lebih awal yang tadi, yang awal-awal yang ketika apa namanya Sabiqun al-awwal yang sudah Islam ketika di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Tapi bisa dibagi dua, yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah itu termasuk generasi awal, yang masuk Islam yang setelah Fathu Makkah itu dianggap generasi akhir. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Surat apa itu? Al-Hadid ayat 10. Tidaklah sama di antara kalian orang yang menginfakkan harta sebelum Fathu Makkah dan berperang sebelum Fathu Makkah. Mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang infak dan perang setelah Fathu Makkah. Meskipun masing-masing sudah diberi janji oleh Allah mendapatkan al-husna, yaitu jannah. Nah, ini dalil. Baik, masalah berikutnya, masalah yang keempat. Ada ungkapan ashabi kan nujum. Para sahabat Nabi itu seperti bintang-bintang. Benar nggak ungkapan ini? Dan saya yakin ungkapan ini ada dalam kitab Fadilul Amal. Nah, maka jawabnya adalah para sahabat Nabi seperti bintang, itu maksudnya mereka adalah pembawa-pembawa hidayah. Kalimat hadisnya secara sempurna adalah ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang. Bintang membawa sinar, maka sahabat Nabi membawa hidayah. Fabi ayyihi muqtadaitum. Maka dengan siapapun dari mereka kalian ikuti, pasti mendapatkan hidayah. Tidak mungkin tersesat.
Hadis ini bisa dijadikan dalil atau tidak? Hadis ini adalah hadis yang dhaifun, tidak sahih. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa kalau para sahabat berselisih pendapat dalam suatu masalah, kita bebas memilih salah satu dari pendapat yang ada, itu tidak benar. Misalkan ya, turun hujan pada bulan Ramadan. Para sahabat kemudian keluar dari rumah untuk menerima rahmat hujan tadi. Karena jarang hujan di kota Madinah. Nah, begitu hujan mereka senang, kemudian menyambut rahmat Allah. Ada satu di antara mereka sambil hujan-hujan, sambil minum air hujan. Namanya Abu Talha, sahabat Nabi. Maka ditegur oleh sahabat-sahabat yang lain, ini puasa ini, kenapa engkau minum air hujan? Dia mengatakan, ini bukan makanan, ini adalah barokah. Memasukkan barokah ke dalam mulut, ke dalam perut, itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini kalau kita ikuti pendapat seperti ini, kita akan tersesat, karena ini pendapat jelas salah. Air hujan itu ya tetap minuman, oh dia itu air. Manusia itu makan kan dua macam, ada yang cair, ada yang padat. Yang padat disebut makanan, yang cair disebut minuman. Tapi dua-duanya sama-sama ta'am, makanan, karena ada rasanya. Nah, maka minum air hujan sepakat para sahabat bahwa itu membatalkan puasa. Menyelisih kesepakatan ini satu sahabat Nabi, yaitu Abu Talhah. Dia menganggap tidak membatalkan puasa. Nah, ini tidak bisa kita ambil pendapat Abu Talhah. Nanti pas Ramadan hujan, sambil hujan-hujan sambil minum, nah, sehingga tidak haus lagi. Nah, ini batal lah puasa kita. Oke. Maka kalimat ini, sahabat-sahabatku seperti bintang, siapapun dari mereka kalian ikuti pasti mendapat hidayah. Ini hadisnya tidak sahih dari Nabi SAW, dan pendapat yang mendasari, yang berdasarkan hadis ini pun dianggap pendapat yang lemah oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Masalah yang kelima, sabbus sahabat, mencela para sahabat. Apa hukum mencela para sahabat? Karena setelah Nabi SAW wafat, kemudian para sahabat juga sudah wafat semuanya, barulah bermunculan para kelompok-kelompok bid'ah. Di masa para sahabat jarang sekali ada kelompok bid'ah. Kenapa? Para sahabat orangnya keras-keras. Begitu melihat bid'ah langsung dipukul, langsung dihantam, langsung diingkari. Ada orang kumpul-kumpul di masjid, berzikir bersama-sama. Ayo tasbih 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Oleh Sayyidina Hudzaifah atau siapa selain Hudzaifah itu? Ibnu Mas'ud ya. Nah, itu diambil kerikil, dilempari mereka. Nyah kalian dari masjid, kalian tidak melakukan perkara yang baik. Mereka mengatakan, kami cuma zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Ibnu Mas'ud, apakah ini ajaran Nabi? Zikir dihitung-hitung kemudian bersama-sama dengan satu suara begitu. Apakah ada Nabi mengajarkan seperti itu? Ataukah kalian lebih pintar daripada sahabat Nabi sehingga para sahabat Nabi tidak pernah melakukan tapi kalian lakukan? Nah, diusir oleh para sahabat. Mereka keras terhadap perkara-perkara itu. Tapi begitu para sahabat sudah mati semuanya, nah ahli-ahli bidah ini muncul. Maka muncul Syiah, muncul Mu'tazilah, muncul Qadariyah, muncul Murji'ah. Ini semuanya kelompok-kelompok sesat yang bermunculan setelah wafatnya para sahabat radhiyallahu taala. Nah, termasuk tingkah-tingkah para ahli bid'ah itu adalah sabba ashabi, mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita membahas di sini apa hukum mencela sahabat Nabi. Mencela sahabat Nabi berbeda dengan mencela orang lain selain sahabat Nabi. Mencela kiai itu perkara yang jelek, dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi mencela sahabat Nabi itu lebih tinggi daripada mencela para kiai biasa. Habib Rizik termasuk ulama kita dicela-cela, dituduh-tuduh, dosa besar kayak begitu. Tetapi mencela sahabat Nabi dan menuduh sahabat Nabi dosanya lebih besar. Mari kita buktikan dengan hadis Nabi. Rasul mengatakan, "Man sabba ashabi," siapa yang mencela sahabat-sahabatku, fa'alaihi la'natullah. Dia mendapatkan laknat Allah, wal malaika, laknatan para malaikat, wan nasi ajma'in, laknatan manusia semua. Kata-kata laknat ini menunjukkan apa? Ini dosa besar.
Karena dosa besar, salah satu ciri-cirinya adalah diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka jangan sekali-kali kita mencela sahabat Nabi. Mencela sahabat Nabi itu tanda ahli bid'ah. Ahli sunnah tidak pernah sama sekali mencela sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi punya kesalahan, baik. Sahabat Nabi punya kesalahan, oke, nggak ada masalah. Itu memang berita yang tidak salah. Nah, sahabat Nabi itu manusia biasa. Pernah kita ceritakan dulu, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bertengkar. Meskipun hanya tengkar mulut. Tetapi kan itu kan suatu keburukan. Muslim dengan Muslim kok tengkar. Nah, itu satu kekurangan. Kekurangan itu jangan menyebabkan kita mencela para sahabat. Pertama, karena kekurangan mereka, kalau dibandingkan dengan kebaikan mereka, itu sangat tidak ada nilainya kekurangan mereka. Seperti satu kertas putih, di tengahnya ada titik hitam. Itu jangan dikatakan, itu titik, itu kotor. Dinilai yang lebih banyaknya, itu kertas putih, bersih. Hanya ada satu titik hitam di tengahnya, nggak ada masalah. Masih bisa terpakai, digunakan untuk nulis, nggak ada masalah. Tapi kalau kita menilai yang negatifnya, wah ini kotor, ada titik hitamnya, dibuang. Nanti mubazir kita. Nah, demikian juga termasuk kepada para sahabat ini, menilainya harus yang adil. Jangan melihat kekurangannya saja, tapi lihatlah kebaikannya yang lebih banyak. Yang kedua, kalau kita bandingkan kekurangan para sahabat dengan kekurangan yang kita miliki, nggak ada nilainya. Kekurangan para sahabat sangat sedikit, sementara kekurangan kita mayoritas. Nah, orang yang kekurangannya lebih banyak, kenapa menilai orang yang kekurangannya sangat sedikit? Tidak sepantasnya. Sepantasnya kita menilai diri kita masing-masing, tidak usah mengurusi aib orang lain, karena kita sendiri masih punya aib yang sangat banyak. Masalah yang keenam, kutubun anis sahabat. Beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama yang berbicara tentang sahabat. Sangat banyak kitab tersebut. Tidak hanya buku ini saja yang ada di hadapan Anda yang diberi judul oleh penulisnya Syekh Zakaria Kandahlawi dengan judul Hikayat Sahabat. Cerita-cerita atau kisah-kisah para sahabat. Tidak hanya buku ini. Banyak sekali kitab-kitab. Ada namanya kitab Ustul Ghabah. Ada kitab Isti'an fi Asma'il Ashab. Ada kitab Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah ini adalah kitab yang ditulis oleh putranya Syekh Zakaria Kandahlawi. Jadi beliau penulis Fadilah Amal ini punya seorang putra ulama juga. Saya kalau salah tolong diralat, karena saya tidak begitu kenal nasabnya Syekh Zakaria Kandahlawi, tapi yang saya tahu beliau punya putra namanya Syekh Yusuf Kandahlawi. Syekh Yusuf Kandahlawi inilah penulis kitab Hayatus Sahabah. Dan ini lebih tebal daripada kitab yang kita pelajari ini, Hikayat Sahabat. Hikayat Sahabat kan cuma berapa halaman? Tadi saya lihat sekitar segini. Ya, mungkin 100-an halaman atau lebih sedikit. Nah, adapun kitab Hayatus Sahabat, ini ada 3 jilid tebal. Jadi tampaknya Syekh Yusuf ini setelah melihat kitab karya Syekh Zakaria ini, kemudian beliau merasa isinya bagus, maka beliau perluas isinya. Dikumpulkanlah hadis-hadis yang lebih banyak sehingga jadi 3 jilid besar. Nah, para ulama menulis kitab-kitab khusus bicara tentang sahabat ini menunjukkan fadilah mereka. Sehingga perlu diketahui siapa-siapa para sahabat. Dan sudah kita bahas tadi di awal definisinya siapa sahabat, siapa bukan. Nah, nama-nama sahabat itu sudah terkumpul dalam kitab-kitab seperti ini, Ustul Ghabah, Isti'ab dan sebagainya. Hayatus Sahabat tidak membicarakan tentang nama-nama sahabat, tetapi membicarakan tentang perilaku para sahabat. Adapun daftar nama para sahabat itu sudah dibahas oleh ulama-ulama dulu, ya, kayak Ustul Ghabah sama Isti'ab ini membahas daftar nama para sahabat. Daftar nama plus biografi mereka masing-masing. Tapi kalau kitab Hayatus Sahabat ini bicara tentang perilaku kehidupan sehari-hari para sahabat. Bagaimana sabar mereka, bagaimana takwa mereka, bagaimana sholat mereka, bagaimana sedekah mereka, bagaimana puasa mereka. Jadi kehidupan atau amal soleh mereka itu dicakup atau dikumpulkan dalam kitab Hayatus Sahabat ini. Masalah ketujuh, 5 kutiba qasasus sahabat. Kenapa para ulama menulis kisah-kisah tentang para sahabat?
Seperti buku ini yang dikumpulkan oleh Syekh Kandarawi. Untuk apa buku seperti ini ditulis? Buku cerita, dongeng. Untuk apa? Para ulama mengatakan, inda dzikris salihin, ketika disebutkan tentang orang-orang soleh, tentang kehidupan orang-orang soleh, tatanazzalur rahmat. Rahmat-rahmat Allah turun. Jadi menceritakan atau membaca tentang cerita-cerita orang soleh menyebabkan rahmat-rahmat Allah turun. Ini perkataan meskipun tidak ada dasar dalilnya, tetapi benar. Karena yang dimaksud rahmat itu maksudnya kebaikan yang banyak. Dengan membaca cerita para sahabat kita bisa mengikuti, oh begini para sahabat ini. Kita melihat seorang misalnya dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in atau dari kalangan yang lain, sholat jamaah selama 40 tahun tidak pernah melihat tengkuk orang di depannya. Maksudnya dia selalu di shaf yang pertama. Melihat seperti ini kita jadi semangat, wah saya harusnya tidak terlambat ini sholat jamaah. Nah ini berarti turun rahmat Allah kepada kita. Jadi muncul semangat untuk memperbaiki diri, tidak lagi sholat dengan terlambat. Nah, itu maksud dari turunnya rahmat seperti itu. Dan ternyata menyampaikan kisah-kisah yang baik itu adalah apa yang dilakukan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika. Dan semuanya sudah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad min amba'ir rusul, dari cerita-cerita para rasul. Tujuannya apa? Ma nusabbitu bihi fu'ada. Sesuatu yang bisa meneguhkan hati engkau. Jadi cerita-cerita orang-orang soleh ini fungsinya adalah meneguhkan keimanan dalam hati kita. Seringkali kita membaca ayat, membaca hadis, tapi nggak ada perubahan. Tapi begitu mendengar cerita, malah ada apa? Pengaruhnya dalam hati, membekas. Begitu membekas, maka ada perubahan. Nah, ini seperti ini menunjukkan pentingnya cerita. Maka Quran itu isinya kan 3 sebenarnya. Pertama tentang Allah, yang kedua tentang hukum-hukum Allah, yang ketiga tentang cerita-cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi Quran bisa dibagi 3 itu. Maka menunjukkan bahwa menyampaikan cerita yang baik-baik untuk maslahat kepada pendengar cerita, ini sesuatu yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang inti, yaitu muhtawal kitab. Apa isi dari kitab hikayat sahabat yang ada di depan kita sekarang? Ternyata dalam kitab ini, Syekh Kandahnawi membahas sampai 12 masalah yang merupakan perkara-perkara yang baik yang ada pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 12 masalah. Yang pertama adalah as-sabru fid da'wah. Bagaimana para sahabat Nabi sabar di dalam dakwah untuk mengajak orang masuk Islam. Sabarnya mereka mengikuti sabarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kita tahu sendiri bagaimana sabarnya beliau. Dakwah ke Taif, tidak diterima dakwahnya, malah dilempari batu. Akhirnya kakinya berdarah. Sehingga saking susahnya beliau itu berjalan kaki meninggalkan Taif sampai berkilo-kilo itu nggak sadar. Seingat saya 30-an kilo lebih. Tidak sadar kenapa? Saking susahnya hati beliau. Melihat orang-orang didakwai kebaikan tetapi tidak menerima. Maka turun malaikat gunung. Kemudian menyampaikan kepada Nabi SAW, saya ini malaikat penjaga gunung. Terserah Anda, wahai Nabi, kamu pengen apa? Kamu pengen gunung saya tumplakkan kepada orang-orang Taif yang melempari engkau, tidak menerima dakwah, saya siap. Apapun yang kau minta lah, pokoknya saya sudah disuruh oleh Allah untuk membantu engkau. Maka Nabi SAW menjawab, saya mengharapkan mereka nanti melahirkan anak-anak, yang anak-anak mereka masuk Islam. Kalau bapak-bapaknya tidak mau masuk Islam. Jadi siksa yang ditawarkan oleh malaikat gunung ditolak oleh Nabi SAW. Coba kalau itu kita bagaimana? Dakwah dilempari batu sampai berdarah-darah. Nah, mungkin kita langsung angkat tangan doa. Allahumma ya Allah hancurkan. Kalau Nabi tidak. Karena beliau memang orang yang sangat sabar dalam dakwah ini. Tujuan dakwah betul-betul murni supaya orang-orang selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Nah, sifat sabar ini diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, kisah-kisah kesabaran mereka dalam dakwah
baca dalam buku tersebut. Kemudian sifat yang kedua adalah khaufus sahabat, takutnya para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat khauf, sifat takut kepada Allah ini sudah jarang sekali kita temukan sekarang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat gerhana matahari total, apa yang beliau lakukan? Langsung pucat pasi wajah beliau. Langsung beliau segera menuju ke masjid. Saking cepat-cepatnya menuju ke masjid, itu sampai sarungnya isbal karena belum sempat apa membenarkan sarungnya. Jadi bukan isbal sengaja, tapi isbal tanpa sengaja. Akhirnya kemudian beliau mengajak para sahabat, ayo sholat gerhana. Saking takutnya beliau, khawatir bahwasanya itu terjadi hari kiamat, maka beliau sholat gerhana sangat panjang sekali, sampai para sahabat yang menjadi makmum itu pada pingsan, jatuh ke depan, nah, kemudian bangun lagi, sholat lagi, jatuh lagi, sampai seperti itu. Nah, itu rasa takut Nabi SAW yang diajarkan kepada para sahabat, diwarisi juga oleh para sahabat. Mereka juga punya sifat khauf seperti itu. Maka ada sebagian sahabat melihat api yang sangat besar begitu, nah, kemudian langsung teringat api neraka. Ini khauf namanya. Sayyidina Utsman kalau melewati kuburan selalu nangis terseduh-seduh, nggak habis-habis nangisnya. Nah, itu sifat khauf namanya, takut. Ini sifat seperti ini sekarang seperti sudah nggak ada. Kita melihat api ya biasa aja, api lewat kuburan ya biasa, kuburan namanya orang pasti mati. Nah, maka sifat khauf ini memang sifat yang merupakan fadilah generasi awal. Mereka rata-rata punya sifat khauf, yang sekarang generasi akhir rata-rata tidak ada sifat khauf tersebut yang terlihat jelas pada dirinya. Kemudian masalah yang ketiga, sifat yang ketiga, zuhdus sahabat. Zuhudnya para sahabat. Zuhud itu tidak menoleh kepada dunia. Tidak menoleh bukan berarti tidak bekerja, bukan. Sayyidina Abu Bakar ya bekerja, Sayyidina Umar juga bekerja. Bahkan Sayyidina Utsman saudagar kaya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf saudagar kaya. Tapi mereka meskipun duit ada di tangan, sama sekali duit tidak pernah masuk ke dalam hati. Bedanya apa sih? Bedanya kalau duit kita masuk dalam hati, melepaskannya untuk Allah itu susah. Tetapi kalau duit di tangan, sementara tidak masuk dalam hati, melepaskan untuk Allah itu sangat-sangat mudah. Rasulullah kumpulkan para sahabat, ini kita mau perang, kita butuh dana besar ini. Sayyidina Abu Bakar langsung kumpulkan semua duit yang ada di rumahnya. Dibelekkan semuanya kepada Nabi, ini ya Rasulullah. Semua yang saya miliki ini, saya tidak punya lengkap. Misalnya punya kekayaan 10 juta. 10 juta itu total, semuanya dikuras. Di rekeningnya diambil, di tabungan dalam rumahnya diambil, celengan-celengannya dipecahi semuanya. Diambil semuanya, dibawa kepada Nabi SAW. Nah, itu ringannya para sahabat terhadap infak karena zuhud, karena tidak ada kecintaan terhadap harta sama sekali, sehingga melepaskan sangat mudah. Dan itulah rahasia beruntungnya para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, "Salat awwali hadhihi ummah," bagusnya permulaan umat ini, yaitu para sahabat, bisuhdi wal yamin, dengan sifat syukur dan sifat yakin kepada janji Allah. Wa yahdiku akhiruha, adapun akhir dari umat Islam ini binasa bil bukri, dengan sebab pelit wal amal, dan panjang angan-angan terhadap dunia. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Zuhud, derajatnya hasan. Baik, ini dulu hujan, kita doa dulu ya. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Amin rahmatullah, mintirna bi fadlillahi wa rahmatullah. Termasuk di antara para sahabat yang terkenal paling zuhud adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar ini menyelisih para sahabat yang lain dalam hal fikih harta. Dia berpendapat harta hanya boleh disimpan 3 hari, tidak boleh lebih. Kalau sudah lebih dari 3 hari masih disimpan, maka itu akan menjadi api neraka kelak di akhirat. Ini pendapat yang tidak benar karena menyelisihi dalil-dalil yang sangat banyak dan juga menyelisih kesepakatan para sahabat yang tidak mengatakan seperti itu. Tapi Abu Dzar punya pendapat begitu, masuk akal. Dia mendengar hadis Nabi langsung dengan telinga dia. Apa kata Nabi?
Lau kana li mithlu Uhudin dhahab. Wahai Abu Dzar, andai saya punya emas sebesar gunung Uhud. Latarni, sungguh saya senang. Alla yanurra alayya thalathun, bahwasanya terlewat 3 hari. Wa indi min syai', saya sudah tidak punya lagi sedikit pun dari emas tadi. Jadi saya maunya nyimpan emas hanya 3 hari saja. Illa syai'un ursiduhu lidain, kecuali sesuatu yang saya siapkan untuk melunasi utang. Jadi 3 hari ini kekayaan saya yang saya gunakan selama 3 hari. Sisanya kalau masih ada pada hari keempat, kelima, ini hanya duit untuk melunasi utang yang belum terlunasi saja. Nah itu sifat zuhudnya Nabi seperti itu. Tidak mau nyimpan duit lebih dari 3 hari. Nah Abu Dzar yang diajak bicara oleh Nabi, telinganya mendengar langsung. Wajar kalau berpendapat seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mau teliti mendengar sabda Nabi, ini tidak menunjukkan harus 3 hari, kemudian setelah 3 hari harus dilepas duit kita. Enggak. Karena di sini Nabi hanya mengatakan lasar koni, saya senang, bukan wajib, bukan. Saya senang kalau saya itu dapat gajian, maka gajian ini hanya bertahan 3 hari. Habis itu sudah tidak ada duit lagi. Nah, mana di antara kita yang bisa seperti ini? Enggak mungkin ya. Nah ini subuhnya Nabi terwarisi oleh para sahabat. Terwarisi oleh istri-istri Nabi SAW. Para sahabat Nabi itu mereka punya jatah dari Baitul Mal. Setiap bulan dikirim, setiap bulan dikirim. Nah Aisyah itu ketika mendapat kiriman dari Baitul Mal, itu langsung dibagi-bagi sampai habis. Begitu sudah habis dibagi-bagi, sore harinya mau buka puasa, nggak ada makanan. Coba kalau kita kan pasti mikir, ya, wah ini jatahnya datang nih, nanti sore makan apa ini? Oh, gulai, apalagi sate, macam-macam disiapkan. Itu kan kita, sahabat Nabi tidak seperti itu. Itulah yang disebut sebagai syuhud. Jadi syuhud itu sama sekali nggak menoleh kepada dunia. Maka saya teringat perkataan Sayyidina Ali. Ini perkataan yang sangat populer. Ya dunia, wahai dunia, ghurri ghairi, timulah selain saya. Faqat, maka sungguh talaqtuki salatan, aku sudah mencerai kamu cerai 3. Ini perkataan Sayyidina Ali. Jadi jangan sekali-kali merasa bahwa Sayyidina Ali ketika ada peperangan dengan Muawiyah itu karena rebutan jabatan. Enggak begitu. Sayyidina Ali sama sekali tidak haus jabatan. Bahkan dia mengatakan bahwa di dunia, kamu kalau mau nipu orang lain, saya nggak bisa, kamu tidak bisa. Kamu sudah saya cerai 3 kali. Ini perkataan saking populernya sampai salah satu guru kami, Ustaz Fathiyah, Ustaz di Solo, itu ketika mengajarkan ilmu bahasa Arab, ini kalimat ini disuruh dihafalkan. Ya dunia wuri wairi waqad Allah tuqitalah, santri-santri semuanya suruh hafal. Ini untuk mengajari kepada kita bagaimana sungguh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat yang keempat adalah takwa sahabat, takwanya para sahabat. Jadi poin-poin yang disebutkan oleh beliau Syekh Kandahalawi dalam kitab ini, Hikayat Sahabat, ini adalah poin-poin terpenting dalam kehidupan manusia. Bagaimana kita hidup ini supaya nanti mendapatkan kemuliaan yang paling tinggi di dalam surga. Caranya gimana? Nah, poin-poin 12 inilah yang perlu diperhatikan. Poin yang keempat apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa termasuk perkara penting, jelas. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah yang paling takwa. Allah tidak pernah mengatakan yang paling mulia, yang paling kaya, tidak ada. Yang paling mulia, yang paling terkenal, tidak ada. Yang paling mulia, yang paling viral, tidak ada. Yang paling mulia adalah yang gelarnya paling tinggi, doktor, profesor, enggak ada. Yang paling mulia yang paling takwa. Jadi kita nggak punya gelar, nggak punya apapun di hadapan manusia itu nggak penting. Yang penting punya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, khusyuk sahabat. Khusyuknya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sholat mereka sangat khusyuk. Dan ini juga diwarisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah salat malam membaca rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa, rakaat keempat Al-Maidah atau Al-An'am. Itu kalau tidak karena khusyuk, apa mungkin tidak mungkin kita bisa menyelesaikan 4 surat panjang dalam 4 rakaat kalau tidak khusyuk. Pasti sudah mikir ke sana kemari, sudah susah, hatinya sudah susah, kalau nggak selesai-selesai. Nah, para sahabat mewarisi khusyuk yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat Nabi disuruh berjaga di malam hari karena waktu itu ada perang. Kemudian Nabi dan para sahabat singgah di lembah. Nah, singgah di lembah ini kalau tidak ada yang jaga, itu nanti bisa-bisa malam-malam diserang oleh sniper dan sebagainya. Maka Nabi kirim 2 sahabat tadi. Kau berada di ujung lembah sana, di atas bukit, supaya kamu menjaga. Nah, maka 2 sahabat ini bergantian berjaga. Satunya tidur, satunya berjaga. Ketika satunya berjaga ini, dia merasa, wah kalau cuma berjaga seperti ini saja, maka saya kurang utama. Saya lebih baik sambil jaga, sambil sholat. Karena melihat tempat sekitar aman. Akhirnya dia berdiri sholat. Ketika dia berdiri sholat, temannya sedang tidur, ternyata betul ada sniper datang 1 orang. Dia sudah berjanji, orang-orang Islam sudah berhasil mengalahkan kampung saya. Banyak keluarga saya yang mati. Saya harus membalas dendam saya. Maka dia buntuti seorang diri. Kaum muslimin, mereka pulang mau singgah di mana, dia buntuti seorang diri. Dia harus membunuh sebagian umat Islam. Nah, akhirnya dia ternyata melihat ada 2 orang yang berjaga. Dia tidak jadi masuk ke lembah tadi. Tapi langsung dia ambil anak panahnya. Orang yang sedang sholat tadi dipanah. Terus dan sholat dipanah, panahnya kena pada tubuhnya. Dia tidak bergeming, lanjutkan sholatnya, hanya ambil panahnya dilepas, sholatnya dilanjutkan. Coba kalau kita apakah bisa seperti itu? Nyamuk nyelkit saja udah apa? Kalau lengkap kita. Apalagi anak panah. Anak panah itu menyebabkan berdarah, menyebabkan luka. Kemudian setelah selesai dia sholat, baru dia bangunkan temannya. Bangun-bangun, ada musuh ini. Tapi musuhnya tadi sudah lari karena sudah merasa mengenai sasaran, sudah membalas dendam. Nah, maka yang sahabat yang tidur tadi merasa bersalah, loh, kenapa kamu tidak bangunkan saya tadi? Maka dijawab oleh sahabat ini, saya lagi sholat menghadap Allah. Saya mengeluh kepada Allah. Kalau sudah menghadap kepadanya, gara-gara ada perang, kemudian saya meninggal dunia. Saya mengalami. Ini khususnya para sahabat sampai seperti itu. Ini sifat yang sudah hilang dari kita sekarang ini. Rata-rata umat Islam sholat tanpa kekhusyuan yang sempurna. Nastaghfirullahaladzim. Dalam satu hadis kita temukan sabda Nabi, awwalu syai'in yurfa', pertama kali yang diangkat min hadhil ummah, dari umat Islam ini adalah al-khusyu', sifat khusyuk, hatta la tara fiha khashinan, sehingga kamu tidak melihat satu pun orang yang khusyuk di antara umat Islam. Ini hadis riwayat Tabarani sahih. Dan ini menurut saya sudah hampir terjadi. Karena pernah ada kejadian imam sholatnya menambah jadi 5 rakaat, tapi tidak ada yang mengingatkan imam, tidak ada yang mentasbihi imam. Berarti semua masjid itu semuanya lupa semua. Loh, kok bisa satu masjid semuanya lupa? Ini berarti apa? Khusyuk sudah dalamnya. Baru setelah imamnya selesai, baru pada bisik-bisik. Kayaknya tadi 5, kayaknya tadi 5. Nah, baru sepakat mengatakan apa? Kepada imam, ini sholatnya tadi 5 rakaat. Ini berarti kekhusyukan sudah hilang dari tubuh kita umat Islam. Kemudian yang keenam, sifat isar. Isar itu adalah mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Dirinya butuh, orang lain juga butuh. Dia dahulukan orang lain. Dia rela dirinya yang kekurangan. Jadi sahabat Nabi ada yang kedatangan tamu. Tamunya harus dikasih makan karena orang jauh. Dia sendiri tidak punya makanan kecuali makanan anak-anaknya. Kalau makanan anak-anaknya dikasihkan untuk tamu, otomatis anak-anaknya kelaparan. Nah, mereka rela anak-anaknya dipopok, ditidurkan supaya mereka segera tidur, tidak perlu makan. Nah, terus makanan ini disiapkan untuk tamu tadi.
Ternyata disiapkan untuk tamu, hanya cukup untuk tamu. Pemilik rumah pun tidak cukup kalau ikut makan. Akhirnya pura-pura lampunya dimatikan. Sehingga yang pemilik rumah ini pura-pura bawa piring, pura-pura lutak-lutik, pura-pura makan, tapi ternyata isinya kosong, nggak ada makanan sama sekali. Itu yang menyebabkan subuh-subuhnya Rasulullah SAW bersabda. Beliau mengatakan, Ajiballah, Allah sangat takjub min sani'ikuma dari perbuatan kalian berdua, yaitu suami istri yang memberi hidangan tadi, bidhaifikuma al-laila, terhadap tamu kalian berdua pada malam tadi. Hadis riwayat Muslim. Dari Allah yang di langit tidak pernah tidur. Allah tahu ini ada seorang sahabat Nabi memperkuat anaknya dalam rangka supaya bisa memberi jamuan kepada tamunya. Kemudian rela pura-pura makan supaya tamunya bisa kenyang. Dia sendiri kelaparan malam itu, masya Allah. Ini namanya sifat ithar. Nah, sifat ithar ini perlu untuk kita tiru dari para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah tentang syaja'ah, keberanian para sahabat. Mereka maju dalam perang, selalu berada di saf pertama, tidak mundur di belakang. Tapi mereka memang karena belum ditetapkan sebagai mati syahid, ada juga yang selalu di depan tapi tidak pernah mati syahid. Misalnya Khalid bin Walid, ini setiap perang di belakang nggak pernah setiap perang di depan tidak pernah di belakang, tapi tidak juga mati syahid. Karena mereka yakin ya, perang itu sama sekali tidak menyebabkan kematian mendekat, tidak. Kematian sudah ada takdirnya masing-masing, apapun yang kita lakukan, kematian tidak berubah. Kemudian yang kedelapan, talabul ilm, sungguh-sungguhnya para sahabat dalam mencari ilmu. Mereka bukan semuanya orang kaya. Maka ada yang untuk mencari ilmu itu gantian dengan temannya. Hari ini kamu ngaji sama Nabi, saya bekerja. Besok saya yang ngaji sama Nabi, kamu bekerja. Hasil nanti dibagi dua. Rela seperti itu. Untuk supaya tidak ketinggalan ilmu agama. Nah, maka sekarang ini ilmu agama bisa kita cari dengan sangat mudah, tapi kita tidak mau. Ini sungguh keterlaluan gitu. Berarti jauh dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat yang ke-9, taat kepada Rasul, taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa cepatnya para sahabat taat kepada Nabi. Disuruh apa langsung, disuruh apa langsung, nggak tunggu lama-lama. Nah, ini kondisi kita sangat jauh berbeda. Disampaikan ini riba haram, tapi masih ada yang mau riba. Ini berarti taatnya nggak segera. Para sahabat Nabi lagi minum minuman keras ini. Lagi minuman kerasnya sudah disiapkan di di gelas-gelas masing-masing. Tiba-tiba diberitahu minuman keras sudah haram, langsung dibuang. Langsung yang ada di drum itu semuanya dibuang ke jalan-jalan. Akhirnya jalan-jalan kota Madinah katanya banjir dengan minuman keras. Masya Allah, betapa cepatnya mereka taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian sifat yang ke-10, ijtihad sahabiyah. Sungguh-sungguhnya para sahabat-sahabat wanita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata yang sungguh-sungguh tidak hanya laki-laki, tapi wanita juga. Nah, di sini pentingnya ibu-ibu juga ikut ngaji. Karena kalau yang ngaji hanya bapak-bapak, nanti hasilnya nggak imbang. Bapak-bapaknya usaha memperbaiki diri, ibu-ibunya karena nggak paham agama, mandek di tempat. Nggak ada perubahan yang bagus dalam agamanya. Nah, ini kurang bagus. Makanya harus dua-duanya ngaji. Quran Sunnah harus dipahami oleh bapak dan ibu. Kemudian sifat yang ke-11, ijtihad auladus sahabat. Sungguh-sungguhnya anak-anak para sahabat yang masih kecil-kecil dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti hasil didikan orang tuanya yang manjur atau yang sempurna. Bapak ibunya memberi contoh yang baik, maka muncul anak-anak yang soleh juga. Itu kalau bukan dari orang tua yang kuat agamanya, tidak mungkin terjadi seperti itu. Yang terakhir, sifat yang ke-12, hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Nabi sudah wafat, tapi tetap kita wajib mencintai Nabi. Bagaimana mencintai Nabi? Mencintai sunnah-sunnah Nabi. Turun hujan, jangan lupa sunnah Nabi bagaimana segera dilakukan. Masuk rumah, bagaimana sunnah Nabi ya dilakukan. Bismillah, assalamualaikum. Tangan kanan ketika makan, sunnah Nabi jangan ditinggalkan. Bentuk cinta Nabi.
Kalau ada umat Islam mengakunya cinta Nabi, tapi minum tangan kiri, makan tangan kiri. Ini cinta palsu kayak begini. Cintamu di mana? Sunnah Nabi kamu buat. Mengaku cinta Nabi tapi apa? Sunnah Nabi tidak diamalkan. Ini bukan cinta. Cinta palsu kayak begitu. Nah, cintanya para sahabat Nabi, masya Allah. Pernah para sahabat Nabi itu sholat isya, mereka ketika itu turun hujan yang sangat dahsyat. Padahal panjenengan tahu sendiri, zaman dulu belum ada lampu-lampu. Hujan sangat lebat, malam gelap gulita, saking cintanya mereka kepada Nabi, mereka pengen sholat jamaah isya bersama Nabi. Datang ke masjid, ternyata Nabi nggak ada. Dicari itu, Pak. Di mana Nabi? Malam-malam Pak nggak ada. Biasanya imam itu apa sholat isya, kok nggak ada? Dicari oleh para sahabat Nabi. Padahal gelap gulita, hujan turun deras. Waktu itu saya yakin juga belum ada mantol, payung dan sebagainya. Ya ala kadar lah. Nabi dicari oleh para sahabat Nabi sampai ketemu. Begitu ketemu Nabi bertanya, asal itu sudah sholat belum? Nah, para sahabat ternyata belum sholat karena memang ingin diimami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cintanya para sahabat Nabi sampai seperti itu. Kita harus mengikuti langkah para sahabat Nabi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana mereka. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan kemuliaan yang sempurna dari Allah sebagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.